Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi tangkap mantan pejabat Bea Cukai saat operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung. Dari OTT tersebut, KPK sita uang dan emas sekitar 3 kg. Juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau setara Eselon II. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Yang bersangkutan pejabat Eselon II di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Selain di Jakarta dan Lampung, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi juga gelar operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak kantor pelayanan pajak Pratama Banjarmasin di kawasan Lambung Mangkurat membenarkan adanya pejabat yang diamankan KPK untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalselteng Triwibowo menyatakan otoritas pajak menghormati langkah-langkah yang diambil para penegak hukum dan akan bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti temuan KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggapi operasi tangkap tangan KPK di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin dan mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan jatuhkan sanksi pemberhentian jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang terbukti terlibat. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan Bea Cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh mencet sih ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Pemirsa, sejumlah mahasiswa mendatangi kantor Bea Cukai Bogor, Jawa Barat untuk audiensi terkait dugaan pengeluaran barang tanpa izin di kawasan Berikat Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun audiensi ini berujung kecewa karena penanganan kasus selama 8 bulan dinilai belum jelas. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Indonesia atau Formasi bertemu dengan Bea Cukai Bogor di Kota Bogor. Audiensi ini terkait dugaan tindak pidana kepabeanan oleh perusahaan berinisial PT
GAN yang terjadi pada 22 Mei 2025. Formasi mendesak Bea Cukai bersikap tegas dan transparan serta menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada kejelasan lanjutan. Ada permasalahan yang terjadi yang kemudian muncul angka sebesar 66 juta. Namun kami mengira angka 66 juta ini hanya sedikit. Tapi mengapa proses yang dilakukan Bea Cukai Bogor tidak seolah-olah mengulur waktu? Apa yang terjadi di belakang? Begitu kira-kira. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah deteksi keberadaan tersangka tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Kapus Penkum Kejagung tersebut menyebut buronan Riza Khalid berada di kawasan Asia Tenggara. Kejaksaan Agung mengendus keberadaan tersangka kasus tata kelola minyak mentah Riza Khalid yang telah menjadi buronan internasional usai Interpol terbitkan Red Notice. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan Riza Khalid berada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN. Namun demikian, Kejagung tak bisa menangkap langsung buronan tersebut dan harus mengikuti hukum di negara Riza Khalid berada. Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Negara di wilayah ASEAN. Informasi penyidik, tapi pasti saya tidak bisa memastikan. Yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan karena akan termonitor oleh imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol. Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya Red Notice tidak serta-merta langsung dapat kita menangkap. Ini kan ada di negara lain dan tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukumnya yang berbeda. Ini perlu pendekatan, baik itu diplomasi hukum, yang jelas nantinya kita akan tetap berkoordinasi dengan sakit terkait. Red Notice Riza Khalid resmi terbit pada 23 Januari 2026. Dengan terbitnya Red Notice ini, gerak Riza Khalid semakin terbatas. Kejagung pun berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera menangkap saudagar minyak tersebut. Presiden Prabowo Subianto kumpulkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta. Selengkapnya akan hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah di News Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kumpulkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden minta masukan terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Izin Bu, terkait dengan apa Bu pertemuan hari ini Bu? Nanti aja ya. Ibu kalau misalnya Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta antara lain Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijala, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001, Alwi Shihab menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait Board of Peace. Alwi mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi topik diskusi penting. Bu Retno izin Bu, terkait dengan apa pertemuan hari ini Bu? Kita baru saja tadi selesai melakukan pertemuan dan saya kira ini merupakan satu rangkaian pertemuan yang akan dijadwalkan secara rutin dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa
sebagai satu agenda yang sifatnya rutin sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Ya kan Pak Presiden panggil kami ini yang bekas Menlu untuk memberikan masukan, pendapat kami bagaimana. Itu aja. Jadi ya saya udah ada masukannya, tapi nggak boleh saya sampaikan sekarang. Saya nggak boleh disampaikan di depan Presiden. Kalau enggak, poin pentingnya aja Pak. Kira-kira garis besarnya mungkin Pak. Yang saya akan sampaikan itu garis besar. Kita ada 20 orang yang diundang kan. Soal board office mungkin Pak salah satunya. Apa? Soal board office. Nanti dibahas. Justru itu board office itu gimana? Apakah penting Indonesia ikut? Apa tidak penting? Nah, itu yang dibahas nanti. Pandangan Bapak seperti apa Pak dengan bergabungnya Indonesia ke Iya. Ya ada keuntungan kita bergabung, tapi ada reservasi. Nah, itu aja kira-kira. Itu yang mau dibahas nanti. Iya. Jadi apa yang harus diperhatikan? Kan kita udah masuk. Masa kita bilang keluar? Kan nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi nggak Pak? Nggak. Presiden tentu punya pandangan kenapa dia mesti ikut, dan itu ada alasan-alasannya, dan saya kira alasan-alasan yang valid. Pak Wi mendukung itu nggak sih Pak, Indonesia untuk masuk? Pandangan Pak Wi mendukung? Mendukung lah, masa nggak mendukung? Berarti penting Pak Indonesia bergabung dengan Penting, ada alasan untuk bergabung, ada alasan. Oke? Meskipun tidak ada peraturan dari Palestina Pak yang terlibat. Justru itu yang perlu bagaimana diperbaiki di dalam. Jadi jangan sampai kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong. Tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong. Jangan begitu dong. Ini kan kita mau memperjuangkan Palestina. Jangan hanya Israel aja yang diperhatikan. Nah, itu kira-kira yang saya akan sampaikan. Sudah bocor nih. Banyak dibahas mengenai resiko, ya. Banyak dibahas mengenai opsi. Banyak dibahas mengenai ranjau, ya, dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung, ya, dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini, ya. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Ya.